warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan saya adalah Putri Neva Octavia. Saya seorang guru bimbingan dan konseling atau yang sering disebut itu guru BK. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan suatu layanan konseling yaitu berupa layanan informasi. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan kita hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu layanan informasi dan topik apa yang akan kita bahas di dalam layanan konseling ini. Nah, yang pertama, layanan informasi adalah suatu usaha untuk memenuhi kekurangan individu akan informasi yang diperlukan. Nah, di dalam layanan ini, teruntuk peserta, layanan ini disampaikan dalam bentuk informasi, dan informasi itu kemudian akan diolah dan digunakan individu untuk melakukan kepentingan hidupnya atau perkembangannya. Dan untuk topik yang akan kita angkat pada hari ini adalah mengenai pencegahan narkoba. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan yang namanya narkoba. Nah, untuk itu saya memberikan kesempatan untuk anak-anak sekalian memberikan pendapatnya mengenai pencegahan narkoba. Maka dari itu saya persilahkan untuk kalian unjuk tangan dan memberikan pendapatnya masing-masing. Silahkan. Masya Allah sekali ya, kalian sudah paham mengenai pencegahan narkoba ini. Untuk awalnya, selain kita harus mencegah penyalahgunaan narkoba, kita juga harus bisa membatasi diri untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Ya, salah satunya dengan kita menghindari narkoba supaya kesehatan dan masa depan kita itu tidak terancam. Baik, kita langsung masuk kepada topik pembahasannya, yaitu langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa ada banyak jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan di kalangan remaja seperti Ananda sekalian. Salah satunya ada narkoba jenis sabu, narkoba jenis ganja, dan narkoba jenis pil ekstasi. Nah, ketiga ini adalah obat-obatan atau narkoba yang sangat haram sekali untuk kita sentuh. Apalagi di kalangan seperti Ananda sekalian yang masih remaja, itu sangat rentan sekali kalian mengikutinya atau menyalahgunakannya. Nah, untuk upaya pencegahan narkoba pada kalangan remaja, itu langkah awal itu perlu dimulai dari rumah. Jadi terdapat beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk menjauhkan diri dari barang haram tersebut. Nah, mulai dari menciptakan peraturan yang ketat dan tegas sehingga kita bisa membatasi diri untuk tidak untuk tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba. Nah, yang kedua adalah membatasi diri atau pandai memilah mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Ya, saya harap semua teman-teman kalian, teman-teman Anda sekalian itu baik-baik semua ya, tapi ada beberapa memang teman yang arah pertemanannya itu ke arah negatif. Nah, itu yang harus sekali dihindari oleh anak-anak sekalian. Dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda ini semakin meresahkan. Penggunaan obat-obatan terlarang ini mengancam kesehatan dan masa depan kalian. Nah, sebagai guru dan sebagai orang tua, itu sepatutnya teman-teman kalian dikenalkan kepada orang tua kalian. Jadi biar supaya orang tua kalian itu bisa tahu bahwa anaknya berteman dengan si dia gitu, agar kalian tidak salah memilih teman. Karena ketika kalian sudah salah memilih teman, itu dampaknya sangat buruk sekali untuk kesehatan dan masa depan kalian.
Selanjutnya, ada beberapa juga langkah-langkah pencegahan narkoba, yaitu dalam berteman, budayakan berkata tidak untuk hal-hal yang negatif. Nah, salah satu contohnya ketika ada teman kalian yang ingin mengajak kalian, ayo kita mencoba ini. Yang jelas-jelas kalian sudah tahu bahwa barang yang akan kalian coba itu adalah barang yang haram atau barang yang sangat tidak boleh digunakan. Nah, itu budayakan kalian berkata tidak, menolaknya dengan secara baik-baik. Atau bisa juga kalian memberitahu kepada teman kalian bahwa yang akan kalian pakai, yang akan kalian coba itu tidaklah baik gitu. Jadi budayakan kalian menolak ketika ada teman yang mengajak kalian untuk mencoba hal-hal yang tidak baik gitu. Itu adalah langkah awal untuk kita menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba. Nah, yang kedua ada strategi untuk menghadapi tekanan hidup. Contohnya adalah ketika kalian merasa diri kalian sudah mengalami depresi, kalian mengalami stres atau kalian banyak masalah, jangan sekali-sekali kalian mencoba untuk memakai narkoba. Karena banyak nih anak-anak sekarang itu menggunakan narkoba dengan alasan mereka stres, mereka depresi, mereka punya banyak masalah, sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk menggunakan narkoba sebagai penenang, sebagai obat untuk mereka menghadapi depresi ataupun stres ini. Nah, dengan seperti itu, anak-anak sekalian juga harus paham bahwa selain menggunakan narkoba itu, kalian juga bisa melakukan hal-hal positif. Nah, buang dulu yang narkoba ini ketika kalian mengalami masalah hidup atau kalian stres atau depresi, buang dulu penggunaan narkoba ini, tapi kalian gunakan atau lakukan hal-hal positif untuk menghilangkan stres atau menghilangkan depresi itu. Ya, salah satunya seperti kalian bisa kalian bernyanyi, bisa kalian seperti membuat permainan, atau juga bisa kalian mendengarkan lagu. Itu paket kompleks dari menyanyi dan mendengarkan lagu. Itu bisa selain menenangkan, kalian juga bisa mengembalikan mood kalian yang sudah berantakan sebelumnya. Itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga ada atasi gangguan mental yang membuat anak mengkonsumsi narkoba. Nah, seperti yang tadi, jadi dengan kalian melakukan hal-hal positif, kalian bisa mengatasi gangguan mental yang bisa saja membuat kalian mengkonsumsi narkoba itu. Jadi selalu tanamkan di diri kalian hal-hal positif yang bisa mengangkat semangat kalian, mengangkat diri kalian supaya tidak masuk ke dalam dunia narkoba. Nah, selanjutnya ada ini menciptakan peraturan yang ketat dan tegas. Nah, ini sangat penting sekali karena dengan begini kalian bisa tidak menutup kemungkinan kalian tidak masuk ke dalamnya, ke dunia narkoba. Nah, jadi gini. Yang pertama, buat larangan untuk diri kita sendiri untuk bisa membatasi, untuk kita bisa memilah mana teman yang baik dan yang buruk gitu. Dengan cara kita tidak menghadiri acara atau suatu kegiatan yang rentan sekali terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, selain itu, beri juga larangan untuk diri sendiri untuk berkendara dengan orang yang sedang di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Dan jika suatu saat kalian melanggarnya atau kalian lupa akan peraturan itu, satu-satunya cara adalah buatlah
hukuman untuk diri sendiri, hukuman yang tegas, hukuman yang mendidik, supaya kalian jerah, supaya kalian sadar bahwa apa yang kalian lakukan tadi, apa yang kalian lakukan itu sangat merugikan diri sendiri. Selain kesehatan, juga merugikan masa depan kalian atau mengancam masa depan kalian, seperti itu. Nah, baik, itu tadi adalah pembahasan yang saya informasikan kepada anak-anak sekalian supaya kita tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba. Karena jika kita sudah setitik saja kita sudah masuk ke dalam dunia narkoba, maka itu sangat merugikan kalian, bukan hanya sesaat tapi akan merugikan kalian seumur hidup. Selain merugikan kesehatan kalian, juga akan mengancam masa depan kalian. Pesan dari saya, semoga anak-anak sekalian pandai menjalani kehidupan yang baik dan pandai memilah mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Juga kalian harus bisa melihat apakah ini baik dan apakah ini buruk. Selanjutnya itu kembali lagi kepada diri kalian sendiri. Bagaimana Ananda sekalian bisa mengatasinya. Baik, itu tadi adalah pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ananda sekalian dan semoga bisa kalian pahami dan kalian terapkan agar kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah antusias sekali untuk mendengarkan pembahasan kita hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.